Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fauziah Cahyani dengan NIM 21042143 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Berikut saya akan menjelaskan materi kelima dari mata kuliah Sistem Hukum Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Aldri Frinaldi. Materi kelimanya adalah yang pertama, 1. Hubungan hukum, 2. Cakap, 3. Kewenangan berhak. Materi yang pertama adalah hubungan hukum. Berikut adalah pengertian dari hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan antara dua subjek atau lebih, di mana hak dan kewajiban suatu pihak bertemu dengan hak dan kewajiban pihak lain. Peranan hukum ada dua, yaitu 1. Menyelesaikan perselisihan, 2. Melakukan suatu kegiatan. Menurut Suroso, hubungan hukum ialah hubungan antara dua orang atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Selanjutnya, unsur dari hubungan hukum. Setiap hubungan hukum mempunyai dua segi, yaitu segi bevoegdheid, yang berarti kekuasaan atau kewenangan atau hak, dengan lawannya atau kewajiban. Kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum atau orang atau badan hukum dinamakan hak. Mengenai hubungan hukum ini, Logeman sebagaimana dikutip oleh Suroso berpendapat bahwa dalam tiap hubungan hukum terdapat pihak yang berwenang atau berhak meminta prestasi yang disebut dengan prestatie subjek, dan pihak yang berwajib melakukan prestasi disebut pledge subjek. Hubungan hukum memiliki 3 unsur, yaitu 1. Adanya orang-orang yang hak atau kewajiban saling berhadapan. Misalnya, A menjual rumahnya kepada B. A berhak meminta pembayaran kepada B. B wajib membayar kepada A. B berhak meminta rumah A setelah dibayar. Yang kedua, adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban tersebut di atas. Dalam contoh di atas adalah objeknya adalah rumah. Yang ketiga, adanya hubungan antara pemilik dan hak pengemban kewajiban atau adanya hubungan atas objek yang bersangkutan. Misalnya, A dan B mengadakan hubungan sewa-menyewa rumah. Yang kedua, A dan B sebagai pemegang hak dan pengemban kewajiban. Rumah adalah objek yang bersangkutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang syarat hubungan hukum. Yang pertama, adanya dasar hukum. Ialah peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum itu. Yang kedua, timbulnya peristiwa hukum. Contoh, dasar hukumnya pasal 1474 dan pasal 1513 KUH Perdata yang masing-masing menetapkan bahwa si penjual mempunyai kewajiban menyerahkan barang. Dalam pasal 1474 KUH Perdata, dan sebaliknya si pembeli berkewajiban membayar harga pembelian dalam pasal 1513 KUH Perdata. Yang kedua, contohnya, karena adanya perjanjian jual beli, maka timbul peristiwa hukum. Ialah suatu perbuatan hukum yang akibatnya diatur oleh hukum. Baiklah, setelah menjelaskan tentang hubungan hukum, yang kedua kita akan menjelaskan tentang cakap hukum. Cakap hukum adalah secara perdata berarti kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dan karenanya mampu mempertanggungjawabkan akibat hukumnya. Semua orang adalah keadaan cakap atau berwenang bertindak kecuali mereka yang diatur dalam undang-undang. Orang yang cakap adalah orang yang telah dewasa atau telah berumur 21 tahun dan berakal sehat. Sedangkan orang yang tidak cakap adalah orang yang belum dewasa dan orang yang ditaruh di bawah pengampuan yang terjadi karena gangguan jiwa, pemabuk, atau pemboros. Kecakapan seseorang bertindak di dalam hukum atau untuk melakukan perbuatan hukum ditentukan dari telah atau belum seseorang tersebut dikatakan dewasa menurut hukum. Kedewasaan seseorang merupakan tolak ukur dalam menentukan apakah seseorang tersebut
dapat atau belum dapat dikatakan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Berikut adalah orang-orang dinyatakan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Yang pertama, orang-orang yang belum dewasa, yaitu anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau yang belum pernah kawin. Yang kedua, orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan. Yang ketiga, orang-orang yang dilarang undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Selanjutnya, kewenangan berhak. Kewenangan berhak adalah setiap manusia yang mempunyai kewenangan berhak belum tentu mempunyai kewenangan berbuat atau bertindak. Setiap orang mempunyai kewenangan berhak karena dalam hukum, sanksi hanya berlaku untuk diterapkan dalam kewajiban, bukan pada hak. Orang yang tidak melaksanakan kewajibannya akan mendapatkan sanksi, sedangkan orang yang tidak melaksanakan haknya tidak akan mendapatkan sanksi. Berikut adalah faktor-faktor yang membatasi hak seseorang. Yang pertama, kewarganegaraan. Yang kedua, tempat tinggal. Yang ketiga, tingkah laku atau perbuatan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.